kita ketemu lagi kali ini dengan materi persamaan garis. Atau lebih tepatnya yang kita bahas kali ini adalah persamaan garis lurus. Oke, sebelum ke pembahasan soal, di sini kakak ingin menyampaikan sedikit materi atau lebih tepatnya itu rangkuman dari materi persamaan garis lurus. Dimana kakak harap dari rangkuman ini itu lebih mempermudah kalian dalam memahami konsep, dimana kalau misalnya kalian udah paham sama konsepnya, untuk menghafalnya itu jadi lebih mudah gitu ya. Dan diharap juga dengan materi yang kakak berikan sekilas ini, rangkuman yang kakak berikan ini, itu lebih memudahkan kalian dalam mengaplikasikan ke soal. Oke, langsung aja. Di persamaan garis lurus ini nanti yang perlu kalian pahami itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama itu untuk bentuk umumnya, dan yang kedua itu cara membentuk garis lurus. Karena bentuk umum ini nantinya akan menjadi modal kalian ketika mengerjakan soal, begitupun dengan cara membentuk garis lurusnya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu untuk bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dimana M yang di sini itu adalah gradien. Dan C itu adalah konstanta. Mungkin ketika kakak menyebutkan istilah gradien, kalian udah, oh ini konstanta kak, ini kok konstanta. Ketika kakak menyebutkan istilah gradien, mungkin kalian udah nggak asing lagi gitu ya. Di sini kakak hanya ingin mengingatkan atau ingin mereview kalau gradien yang dimaksud di sini adalah kemiringan suatu garis. Dia disebut gradien yang disimbolkan dengan huruf M. Sedangkan untuk konstanta adalah suatu bilangan atau angka gitu ya. Bilangan atau angka tuh yang tidak diikuti oleh variabel atau dia sendirian, tidak ada variabel yang mengikuti. Itu konstanta. Ini untuk bentuk umum persamaan garis lurusnya. Selanjutnya yang kedua adalah membentuk persamaan garis lurus. Cara membentuk garis lurusnya. Nah, cara membentuk garis lurus ini, garis lurus. Yang pertama itu ada kondisi di mana jika yang diketahui itu gradien dan satu titik sebarang. X, Y misalnya, atau X1, Y1 gitu ya. Nah, gimana? Jika diketahui gradien dan satu titik sembarang, rumus yang kita gunakan adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini rumusnya. Ini X1 Y1-nya, dimana untuk M-nya sendiri itu bisa kita dapatkan dengan Y1 per X1-nya. Nah, terus kondisi yang kedua adalah jika diketahui dua titik sebarang. Yakni ada X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, kalau seperti ini, kita gunakan rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumus yang kita gunakan. Nah, dari sini untuk mencari M-nya itu kita pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau kita perhatikan, ini Dedek, kalau kita perhatikan,
dari sini sama di sini, M atau gradien itu bentuknya selalu Y per X. Ya kan? Ini Y1 per X1, yang ini Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi untuk gradien ini, untuk mencari gradien ini selalu Y per X. Tuh. Kalau misalkan kita lihat di bentuk umum, gradien itu selalu di depan X. Gitu. Tapi syarat nanti dia bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX plus C. Kalau misalkan Y-nya masih bentuknya 2Y, 3Y, itu tetap harus kalian bikin jadi Y sama dengan. Baru nanti itu nilai M-nya. Atau nilai gradiennya. Tuh. Nah, terus di sini untuk gradien juga ada dua kondisi. Kayaknya di sini aja cukup ya. Cukup ya. Nah, apakah maksudnya, Kak? Di sini kalau misalkan gradien untuk garis yang sejajar, nih, kalau gradien untuk garis yang sejajar itu nanti kalau ada dua garis jajar gitu ya, gradiennya itu M1 sama dengan M2-nya, atau gradien garis 1 itu akan sama dengan gradien garis keduanya. Nah, sedangkan untuk yang tegak lurus itu M1-nya dikali M2 itu harus sama dengan negatif 1. Ini dia konsep dan rumus yang perlu kalian pahami. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita coba langsung kita langsung aplikasikan ke latihan soal yang sudah diberikan.